Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, kita update lagi ya harga Bitcoin dan kawan-kawan pada sore hari ini. Kita lihat Bitcoin, aduh, dia rejection ya di 60, di harga apa? Harga 60k ini ya. Memang waktu itu kan gue sempet bilang ya di 60k ini ada resisten ya. Dan aduh, dia apa rejection dong. Memang waktu itu pola yang gue gambar kan memang begini ya, teman-teman bisa lihat ya. Waktu itu gue gambar kayak begini, dia breakout lalu rejection di sini, dia akan retest di sini. Sekarang kita lagi menjalani skenario retest ya. Kalau kita zoom di sini, benar-benar price lagi konsolidasi di sini ya. Ya dibilang cukup berbahaya ya, lumayan ya. Mudah-mudahan harga Bitcoin bisa bertahan. Memang di sini kita melihat ada divergence ya. Di sini ada divergence. Ya, kita lihat di sini. Dari sini harga naik terus, tapi di divergence-nya malah turun terus RSI-nya ya. Ya, kita lihat ya, turun terus RSI-nya begini. Jadi menyebabkan kemungkinan bisa ada perlemahan harga ya. Terus terang bisa ada perlemahan harga. Kalau Bitcoinnya di sini turun pun sampai ke sini pun gua nggak kaget ya, sampai di 56 lah ya, 56 kurang dikit gitu ya. Menurut gua bisa aja di sini baru nanti kita pelan-pelan lagi naik. Menurut gua sih kira-kira seperti itu ya. Tapi ya bisa juga habis ini langsung naik ya, seperti skenario yang udah gue gambar ini ya. Tetap target di 63k ini, target inverse head and shoulder ya. Tapi sebagai trader kita kan harus smart ya, kita harus siap dengan segala skenario. Kalau skenario gue ya dua ini ya, diantara dua ini gue siap atas dua skenario ini. Mau dia turun dulu ke 56k atau mau langsung naik ke atas, nggak masalah ya. Kita siapin aja jaring-jaring kita untuk menangkap Bitcoin ini istilahnya ya. Oke, gue rasa itu untuk Bitcoin ya. Coba gue cek lagi dikit. Di candle harian sih nggak gitu masalah ya. Memang kelihatan banget dia lagi konsolidasi di sini ya. Ini bullishnya masih bullish crossover ke atas ya. Ini menurut gue histogramnya belum ada kan kelar. Memang ini histogram hijau muda ya, istilahnya ada tanda perlemahan. Tapi kita lihat besok ya. Kalau kita lihat besok ada penguatan ya, ini akan histogramnya hijau tua lagi ya, artinya masih akan berlanjut naik. Bagusnya ini sinyal, ini garis sinyal ini udah ke atas garis nol ya. Kita perlu yang merah ini naik ke atas nol ya, jadi ini bisa memperlihatkan penguatan yang lebih bagus untuk Bitcoin. RSI masih berada di atas 50, masih bagus ya. Ini masih ada garis support RSI seperti ini, masih bagus ya. Masih ada ruang untuk perlemahan sedikit lagi bagi Bitcoin, baru menurut gua kita akan naik lagi ke atas ya. Dan jangan sampai membentuk divergence ya. Kita harus close RSI-nya di atas sini ya, pokoknya di atas ini, jangan sampai membentuk divergence. Kira-kira itu ya. Nah, menurut gua itu untuk Bitcoin. Sekarang udah lagi menguat lagi Bitcoin ya. Oke, next untuk Ethereum. Ethereum kalau ini terus terang gua kaget ya, gua nggak menyangka Ethereum ini akan breakout channel ini ya. Luar biasa, luar biasa. Memang waktu itu kan gua bilang ada ascending triangle seperti ini ya. Kalau teman-teman ingat, di sini gue ada bikin ascending triangle seperti ini ya. Memang gue bilang ini kalau sampai breakout bisa ada move ke atas, dan ternyata wow, luar biasa ya. Move ke atasnya nggak tanggung-tanggung, udah begini gitu naiknya, luar biasa, benar-benar luar biasa. Hampir menyentuh 4000 ya, hampir menyentuh 4000. Tapi kalau gue melihat di sini ada divergence ya cukup besar ini ya. Wah, ini ada divergence cukup besar ya. Teman-teman yang punya Ethereum boleh di sell dulu kalau gue bilang sih ya. Ini jelas-jelas ada divergence ya.
Kalau di harian sih, candle harian sih nggak ada divergence ya, cuman tadi di 4 jam itu ada divergence yang sangat besar sekali ya. Ini pun ada divergence juga nih dikit nih ya. Kita lihat nih harga naik ya. Ini harga dari sini ke sini naik, tapi ini RSI-nya ada sedikit penurunan, sedikit pelemahan. Tapi yang paling jelas di sinilah, di yang apa 4 jam ini ya. Ini gua hapus dulu biar jelas. Oke ya, kita lihat di sini ada higher high ya, tapi di sini RSI-nya turun ya, turunnya cukup jauh ini. Ini istilahnya tekanan belinya tuh berkurang ya, berkurang jauh banget. Jadi menyebabkan harga ini kemungkinan besar bisa turun, kemungkinan besar bisa turun ya. Kemungkinan besar sih turun menurut gua. Paling bisa balik ke sini nih 3.500 ini bisa ini ya. Balik ke sini tuh sangat mungkin menurut gua. Kayaknya sih Ethereum menurut gua akan koreksi dulu ya, kemungkinan besar akan koreksi dulu. Oke, next untuk koin apa ya? Cardano lagi naik ya, tapi gue belum berani bilang ini breakout ya, ini masih wait and see dulu. Ini sih kalau misalnya ini breakout pennant ya belum confirm ya, belum confirm. Ini anggaplah dia naik begini ya kan. Lalu di sini bentuk triangle pennant seperti ini. Bisa juga ya, bisa juga begini gitu. Ya, kalau kita anggap begini boleh juga. Ini ada targetnya di atas yaitu $2 ya, $2. Masuk akal ya. Cardano ini boleh di hold lah ya, nggak gitu masalah. Ada divergence juga, cuman ini apa? MACD-nya mau crossover ke atas nih ya. Ini MACD mau crossover ke atas, jadi kemungkinan mau ada naik dulu, mau ada blow off top dulu baru dia koreksi, kalau gue bilang begitu ya. Itu yang gue lihat dari Cardano. Tadi Ethereum ini sih masih naik juga ya, tadi masih naik ya, tapi ini histogram udah tanda-tanda pelemahan nih tuh ya, udah tanda-tanda pelemahan nih. Ini bisa-bisa ada tanda-tanda pelemahan ya, tapi ya boleh lah, boleh dijual dulu sebagian intinya Ethereum teman-teman ya. Oke, mau membahas koin BNB ini. BNB menarik ya. Kemarin pas tengah malam gue lihat chart gitu ya, iseng-iseng lihat chart. Gue lihat nih BNB breakout ya, ini jelas-jelas breakout gitu ya kan. Ini ada symmetrical triangle seperti ini yang jelas-jelas udah breakout ya. Ini symmetrical triangle breakout. Ini lagi udah selesai retest juga, tapi gara-gara retest ini nih gue kena stop loss plus nih. Aduh, bahkan kemarin gue udah buka long tuh, udah bagus long gue ya, di 639 kalau nggak salah, 639 something gitu ya. Kena stop loss plus di sini ya. Aduh, maksudnya gue nggak usah pasang stop loss plusnya terlalu dekat begitu. Selamat buat temen-temen yang udah ambil posisi long gue ya. Ini sekarang lagi kena resisten ini, wajar ya. Kalau ini kuat ya, tergantung Bitcoin juga sih. Kalau Bitcoin sideways menurut gue sih BNB akan melanjutkan penguatannya ya, akan mencapai target breakoutnya itu, yaitu di sini ya. Obat ini perbaiki dikit. Nah, ini koreksi dikit, retest. Nah, sampai di sini ya. Ini targetnya di $700 ya, sangat masuk akal. Yang udah pegang BNB hold aja, mau coba jual di 705 boleh ya, boleh. Terus ada satu lagi poin yang menarik gue bahas, yaitu Matic ya. Matic waktu itu di YouTube ada yang sempat request koin Matic bang gitu ya. Ya udah gue bahas, tapi gue postingnya nggak di YouTube tapi di Twitter ya. Ini Twitter gue ya, temen-temen bisa lihat gue cukup aktif di Twitter ini. Gue bahas koin Matic mana ya. Nah ini ya, gue bilang ada skenario bull pennant seperti ini dengan target 9097 dan 1,32 ya. Dan tahu-tahu belum lama, belum sampai 1 hari udah tercapai target kita ya. Kita lihat sendiri targetnya tuh udah mencapai 97, udah tercapai ya, udah tercapai.
dan you know what, begitu tercapai langsung rejection ya, langsung rejection. Wajar ya, rejection menurut gua akan konsolidasi dikit ya, kayak gini, kayak yang gua gambar ini. Dia konsolidasi dikit, kalau dia kuat dia naik lagi, dan akhirnya impulsive move, apa istilahnya, blow off top ke atas ya, blow off top ke atas. Dan di sini juga lagi-lagi ada divergence ya. Memang rata-rata koin divergence gua melihat ya, karena ini juga weekend. Jadi istilahnya apa, tekanan beli tuh istilahnya nggak terlalu kuat lah ya. Tapi nggak apa-apa, hold aja. Gue pribadi juga masih hold sebagian ya. Matic ini gue waktu itu beli gara-gara abang kita satu ini tanya soal Matic, gue jadi lirik koin Matic. Wih, bagus nih koinnya, gue beli di 0,73 ya, dan tahu-tahu pump ya. Thank you ya. Moga-moga si Mas Bro juga udah beli koin Matic ini, profit lumayan ya, 20%-an dalam sehari doang. Oke, koin apa lagi mau kita bahas ya? Koin TKO deh boleh ya, koin TKO. Nah tadi udah bahas BNB, kita bahas TKO dikit. Kenapa? Karena mereka itu ibaratnya saudara kembar ya. Harusnya sih kalau BNB naik, TKO juga naik. Tapi masalahnya TKO ini agak break support ini nih ya. Waktu itu gue ada bilang ini bisa menjadi support bagi BNB, tapi ternyata dia break support ini ya. Ini nggak terlalu bagus. Jadi terus terang aja ini nggak terlalu bagus. Kemungkinan dia akan konsolidasi seperti ini. Konsolidasi seperti ini sesuai dengan falling wedge-nya dia. Ini waktu itu gue sempet tebak ya mau ada breakout ke atas, tapi ternyata gagal. Ya udah gagal gitu ya, nggak masalah. Transparan aja. Prediksi bisa meleset ya, bukan dukun ya, bisa meleset, nggak masalah. Kalau ini misalnya dia gagal breakout ke atas, berarti dia membentuk pola falling wedge begini ya. Ya masih konsolidasi dulu menurut gua sih untuk beberapa saat untuk koin TKO ini ya. Menurut gua dia jujur aja, karena dia udah breakdown begini, dia bisa turun sampai, bentar, kalau gitu Fibonacci-nya gue tarik begini aja ya, kita ganti Fibonacci-nya. Fibonacci mana sih Fibonacci gue? Fibonacci nah kesini ya. Nah Fibonacci-nya adalah di panel support dia di $3 ya, $3. Ini kemungkinan mau perlemahan lagi begini ya, $3 ini bisa menjadi support untuk koin TKO ini ya, panel support kita di sini ya. Lalu setelah menyentuh $3 ini, $3 lebih dikit ini, kurang dikit ini menurut gua akan naik TKO nya ya. Menurut gua ini kemungkinan skenario yang bisa tercapai untuk TKO ya. Jadi kalau teman-teman mau jaring di $3 ini boleh ya, nggak masalah. Gua udah beli di 3,8 ya, terus terang ya, karena gue pikir ini bakal bounce di $3. Memang ada bounce, sempat bounce ke 4,1, tapi gua nggak jual, gua hold, ternyata dia turun lagi ya, nggak masalah ya. Tapi menurut gue ini harusnya koin ini bisa bertahan di 0,33 sampai 0,3 lagi, $3,3 sampai $3 ini ya. Ini menjadi support box golden pocket untuk si toko kripto ini, koin toko kripto ini. Oke, itu aja, so far so good ya, nggak masalah. Koin EOS kayaknya nggak membentuk bull flag ya, ini gua close aja, tutup aja. Ini dia lebih membentuk pola seperti ini ya, ini bull pennant ya. Kemungkinan besar mau breakout juga ini ya, kemungkinan besar mau breakout. Kalau ini breakout, ini targetnya ya di sini ya. Ini juga menarik nih ya, ini makin lama makin turun begini biasanya ujung-ujungnya breakout ini ya. Ya, ujung-ujungnya ini bisa breakout ini ya. Ini kita bisa perhatikan koin EOS ini sangat bagus menurut gue ya, sangat bagus. Ini kalau asal momentumnya dapet, RSI nya masih bisa bertahan,
Menurut gue sih bagus ya, benar-benar bagus untuk koin EOS ini. Oke, rasa cukup untuk video kali ini. Gue share lagi posisi Binance gue masih running profit ya, di $9. Kemarin gue ada nambah posisi di 58k ya, gue tambah posisi. Gue pikir ini udah breakout, ini gue ngincer retest untuk nambah posisi, dan gue udah nambah. Mudah-mudahan bisa naik lah ya, mudah-mudahan bisa naik, harusnya sih bisa naik. Kalaupun dia turun gue akan nambah posisi di 55 ya, nggak masalah, biarin aja, nggak masalah. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka, boleh di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa ya, supaya channel ini bisa makin berkembang, boleh makin berguna buat orang-orang. Jangan lupa di share juga ke teman-teman lain yang lagi main kripto atau yang belum main kripto juga ya, di share ya. Kasihan kalau mereka FOMO Doge terus ya kan. Aduh, gua lihat orang-orang yang baru belajar kripto gitu ya, beli koin apa, suruhnya beli Doge. Aduh, kasihan gitu ya. Gue sih kalau ketemu orang tanya gue beli koin apa gitu, gue nggak pernah saranin Doge, lu nggak bakal, bener ya. Bodo amat deh, bakal dibilang lu kenapa nggak saranin gue Doge gitu, padahal dia naik. Ya gue bilang ya demi menyelamatkan lu justru gitu ya. Kalau kayak hari ini gimana tuh Doge? Oh iya, gue belum bahas Doge ya, nggak apa-apa lah ya. Nanti lain kali kita bahas. Yang pasti koin ini turun sesuai tweet gue juga ya. Sesuai tweet gue juga ya. Ini support boxnya ngomong-ngomong di sini ya, di 0,3 0,31 sampai 0,22 lah ya. Ya di sini sudah support box ya. Kalau ini bisa bertahan ya, nggak jebol lagi ke bawah ya, ini bisa naik lagi ke atas ya, nggak masalah. Holder Doge bersabar aja ya, berharap Papa Doge bisa menyelamatkan kalian gitu ya. Tapi kalau gue sih yang pasti-pasti aja deh ya. Oke, udah kepanjangan, sorry kepanjangan tadi. Thank you for watching, see you in the next video, bye bye. Aduh, Doge, kasihan Doge.